Halo, apa kabar semua? Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Saya Pongki Barata. Senang sekali Anda bisa masuk ke channel saya, Pongki Barata Songs. Jangan lupa setelah nonton, komen, like, subscribe kalau belum, nyalain belnya, standar ini itulah bla 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 bla. Dan saya akan terus melanjutkan cerita Pongki yang kali ini kita akan membicarakan tentang album Jikustik. Ketika saya masih di Jikustik, album yang saya juga ikut bangga bisa merekam album ini bersama teman-teman saya dulu satu band. Kita sudah membahas album 1, 2, 3, 4. Kalau belum silahkan cari linknya, nanti saya siapin ya kalau sempat. Album 1, 2, 3, 4. Harusnya kita sekarang bahas album kelima. Tapi sebelum sampai ke sana, ada satu sisipan dulu. Kita tidak langsung ke album kelima, tapi kita ke album 4,5. Nah, ini covernya seperti ini. Ya, Jikustik kumpulan terbaik. Ini termasuk cover yang saya nggak suka bikinnya. Coba kalau dilihat tuh celananya kepanjangan, jaketnya juga agak asal, blazernya, terus muka saya juga coba lihat tuh merengut ya. Coba saya buka dulu deh covernya biar jatuh guys. Ya, itu lihat ya, mukanya merengut. Semuanya ganteng kecuali saya. Ini adalah cover album kumpulan terbaik. Ini bukan album kelima Jikustik. Ini dirilis tahun 2005 oleh Warner Music Indonesia. Ini bukan album kelima Jikustik, tapi ini adalah album the best, maksudnya ya, album terbaik. Gini, label itu punya kebiasaan. Kenapa kita merilis ini? Saya ceritakan dulu. Label itu punya kebiasaan ketika dia mengontrak seorang artis atau band. Kebiasaannya itu adalah di sana dicantumkan pasal bahwa mereka itu mengontrak kita untuk misalkan 3 album dan 3 album plus 1 album terbaik, kumpulan gitu, kompilasi terbaik, plus 2 opsi. Nah, saya terangkan dulu artinya. Kita dikontrak 3 album, lalu 1 album terbaik seperti ini, lalu 2 opsi. Yang dimaksud opsi itu adalah apabila kontraknya selesai, mereka masih bisa mendapatkan opsi untuk rekaman di label itu selama 2 album lagi. Ya, jadi mereka punya opsi untuk memperpanjang kontrak kita untuk 2 album lagi. Kalau mereka bersedia. Jadi harus mereka yang bersedia, bukan kita. Itu perihal opsinya. Tapi mereka juga berhak atas 1 album the best. Nah, ini adalah album yang berdasarkan pasal itu. Jadi album ini dibuat karena memenuhi isi kontrak. Jadi sebenarnya kita sendiri tidak terlalu pengen-pengen banget punya album ini. Tapi karena kita menghargai kontrak yang dibikin oleh Warner Music Indonesia kepada kita, ya nggak ada yang salah sih, kita juga menyepakati. Maka ada album ini. Jadi ini semacam album yang dalam istilah saya ya, tidak menyepelekan pekerjaan dari label, tapi dalam istilah saya ini adalah album yang terpaksa harus dibuat. Tapi ada buah baiknya dari tindakan terpaksa itu. Nah, jadi gini, kumpulan terbaik ini bukan kumpulan terbalik ya. Iya, terbaik. Bukan kumpulan terbalik. Kalau kumpulan terbalik begini. Kumpulan terbaik. Jadi di dalam kumpulan terbaik ini adalah kompilasi lagu-lagu Jikustik yang menurut label ya, atau menurut orang-orang itu adalah lagu-lagu terbaik. Dengan penambahan 3 lagu baru. Kalau saya tidak, iya, dengan penambahan 3 lagu baru. Kita akan bahas 3 lagu barunya nanti. Tapi saya kasih tahu dulu apa yang ada di dalam covernya ya. Cover album ini standar sebenarnya. Yang bikin siapa ya? Saya lupa. Tunggu, ada di sini. Fotografi oleh Ferry. Kemudian artwork oleh Arif ND Kindern. Nah, ini yang bikin Mas Arif. Covernya seperti ini. Nah, ada foto. Nah, di sini foto saya lumayan ganteng, guys. Berusaha mengalahkan Ica sebagai model. Oke,
logo Jikustik yang biasa, kumpulan terbaik. Ini zaman dulu sih, kalau ada yang mungkin belum tahu CD ya kayak gini CD ya guys ya. Ini kaset, ini bukan CD-nya, ini cover CD-nya. Oke, di dalam lagu ini ada lagu-lagu yang dianggap lagu terbaik Jikustik. Ada Pandangi Langit Malam Ini, Tak Ada Yang Abadi, Samudra Mengering, Tak Pantas Untukmu. Ini dari album 1. Ini diambil dari album 1, 2, 3 ya. Tak Pantas Untukmu, Maaf, kemudian 1000 Tahun Lamanya, kemudian Setia, kemudian Saat Kau Tak Di Sini, Akhiri Ini Dengan Indah, Untuk Dikenang, Meninggalkanmu. Nah, itu adalah lagu-lagu yang diambil, yang dipilih oleh mereka berdasarkan single yang kita rilis. Kau Menghilang nggak ada di sini. Dari album 1, dari album 1000 Tahun, Perjalanan Panjang, dan Sepanjang Musim. Jadi dari 3 album itu dipilihlah lagu-lagu yang menurut mereka terbaik untuk dimasukkan ke sini. Kenapa judulnya kumpulan terbaik? Karena kita menghindari judul the best of gitu. Kita agak, waktu itu kami agak kurang srek gitu loh. Kalau ini the best of kayak udah terlalu biasa dan kurang Jikustik, kurang Indonesia gitu. Akhirnya dicarilah padanannya. Saya lupa siapa yang, mungkin ada yang ingat ya yang nonton di sini dari labelnya, siapa yang mengusulkan itu menjadi kumpulan terbaik. Nanti tulis di bawah ya. Nah, di sini salah satu hal yang saya agak sebel kalau bikin album adalah harus menulis thanks to. Kenapa? Karena kita melakukannya almost every year dan udah mulai kehabisan ide siapa-siapa aja yang ditulisin gitu ya. Standarnya tentu saja keluarga, teman dekat gitu ya, semuanya ada di sini. Di sini saya contoh ya. Ini saya ngomong di sini di thanks to-nya. The thing about writing a thanks to is that you try to write so many names in so little space. So let's not be disappointed, but ini bahasa Inggrisnya juga ngawur, by not being mentioned on this list, because you are all the greatest friends and families ever, for being supportive to the band and the songs we've played. So here are 2 simple words from the bottom of my heart. Thank you. Nah, jadi gini maksudnya, selain nama-nama yang ditulis di sini, kalau sampai ada yang kelupaan, saya minta maaf karena ya tempatnya terlalu sempit untuk nulis gitu loh. Nah, di sini saya sudah thank you untuk Nugi dan Sinta istrinya, lalu ada Baim ya, sama Aryo saya belum ketemu. Nah, ini adalah cikal bakalnya, bukan cikal bakal sih, saya sudah mengenal mereka di beberapa project, di beberapa acara, lalu saya mulai berteman dengan mereka dan saya mulai menulis terima kasih, nama mereka ada di sini. Kayaknya saya bangga gitu bisa kenal sama mereka. Ya memang bangga sih. Nggak sangka berapa tahun kemudian, ini kan 2005, 2007 kalau nggak salah, saya ketemu lagi dan membicarakan tentang dance company. Nah, itu nanti kita bicarakan ya, ada ceritanya tersendiri. Oke, kembali ke album ini, isinya 13 lagu. 13 bukan ya, bentar ya, hitung dulu ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sorry, 14 lagu. Wow, 14 lagu. Dan di dalam album ini ada 3 lagu baru. Nah, kalau lagu-lagu yang lain kan sudah dibahas. Saya akan membahas hanya 3 lagu barunya. Oke, sebelum kita membuat album ini, ada permintaan waktu itu ke eksekutif produsernya, Warner Music Indonesia. Salah satu permintaannya adalah kita lewat Pak Iman Sastro Satomo, bos kita saat itu, kita minta untuk pakai produser lagi di luar Jikustik. Ingat ya, di album Sepanjang Musim saya sempat cerita bahwa Jikustik mulai naik pangkat menjadi produser di Sepanjang Musim. Ya, di album Pagi juga kita menjadi produser untuk diri kita sendiri, untuk Jikustik sendiri. Tapi di album kumpulan terbaik ini kita meminta 1 produser lagi. Waktu itu sempat terlintas nama Mas Erwin Gutawa lagi, karena beliau pernah menjadi produser kita di lagu Tak Ada Yang Abadi di album Perjalanan Panjang. Tapi akhirnya kita mencoba cari nama lain untuk belajar lagi ya, untuk cari variasi lagi. Akhirnya saat itu ketemulah namanya Steven Santoso.
Di sini saya pertama kali kenal beliau. Jadi dengan Mas Steven, pada saat itu Steven Santoso itu adalah salah seorang yang sangat baru muncul sebagai produser, kalau nggak salah udah dengan Padi ya, kalau nggak salah. Kemudian dia juga adalah mixing engineer, dia bisa nge-mix, bisa mastering, dan dia adalah gitaris. Nah, akhirnya ketemulah kita meeting di Jakarta, di Citos waktu itu, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Saya lupa ya, waktu itu meetingnya lengkap dengan Jikustik atau hanya saya, karena waktu itu hanya saya yang tinggal di Jakarta, yang lain masih di Jogja. Dalam pertemuan itu kita saling bertukar pikiran dan seperti apa ya, kayak cari tahu gitu, apa sih kebutuhan masing-masing. Dan Mas Steven saat itu istilahnya apa ya, mencuri hatiku gitu, bahwa saya asik nih, pasti bekerja sama dengan dia bakal asik gitu ya. Dan memang akhirnya deal, dan Mas Steven Santoso mengerjakan salah 2 dari 3 lagu yang ada di album, 3 lagu baru yang ada di album ini gitu. Yang pertama yang saya ceritakan adalah lagu judulnya Sudah Kehendaknya. Sudah Kehendaknya ini adalah lagu yang liriknya seperti ini ya. Nanti kalau sempat saya mainin. Tak pernah ku bisa menahan berpindahnya bintang. Refrennya, sudah bisa ku pahami, bintang pun tak selalu bersandingkan bumi. Ini lagu sebenarnya bercerita tentang kepasrahan ya, bahwa segala sesuatu itu tidak semua bisa kita atur. Tuhan yang kita percaya, pencipta bumi dan langit ini, sudah mengatur sedemikian rupa. Kadang-kadang kita tidak bisa merubah itu. Nah, apabila itu terjadi, maka itu adalah sudah kehendaknya. Itu yang biasanya kita sebagai manusia sering lupa, kita mencoba mengatur semua. Nah, ini diproduksi oleh Mas Steven Santoso. Di sini ada tulisannya ya. Nah, kemudian lagu kedua itu judulnya Merasa Sepi. Ini juga diproduksi oleh Mas Steven Santoso. Ini iramanya 6/8. Air mata ini nanti coba saya mainin ya. Tapi intinya lagu ini juga diproduksi oleh Mas Steven Santoso. Nah, yang saya ingin ceritakan, waktu itu rekamannya nggak bisa langsung bareng, karena saya kan sudah tinggal di Jakarta, yang lain masih di Jogja. Jadi sesi rekamannya itu sebisanya yang datang ke studio Mas Steven Santoso di Cinere kalau nggak salah, namanya Slingshot Studio. Sampai sana Mas Steven sudah membuatkan aransemen dasar dari 2 lagu ini, dan beliau membiarkan nanti pengisinya anak-anak Jikustik. Jadi aransemennya dibuatkan oleh Mas Steven, kita tinggal ngisi. Intinya begitu. Waktu lagu Sudah Kehendaknya atau Merasa Sepi ya, aduh saya lupa semua, itu sudah dibuatkan guide-nya. Nah, saya datang rekaman duluan waktu itu, yang lain belum datang. Terus saya ambil gitar kan, sambil main. Mas Steven, kita mulai rekaman. Mas Steven memandu saya rekaman. Terus waktu bagian interlude, saya main interlude-nya. Terus Steven, mungkin karena kan dia gitaris ya, sementara saya adalah orang yang pengen jadi gitaris. Saya main gitarnya bener-bener parah saat itu. Nah, sekarang lebih parah lagi. Jadi saya main gitar, terus Mas Steven, coba deh kamu jangan terlalu sulit ya bikinnya, coba lebih gampang lagi. Saya bikin lebih gampang lagi. Kayaknya dia ngelihat, wah ini orang kemampuannya mentok nih main gitar nih, nggak bisa diharapkan nih. Dia gemes kayaknya, dia pengen, wah harusnya bisa lebih greget gitu main gitarnya. Akhirnya ya udah saya ngisi kan, saya ngisi. Kayaknya dia tahu keterbatasan saya main gitar. Akhirnya, oh ya sudah, dibikin simple aja mainnya gitu. Jadi misalkan ya, dia mainnya harusnya atau gimana gitu, tapi akhirnya mainnya cuma gini, kira-kira gitu. Nah, Mas Steven bilang, ya udah kamu mainnya simpel aja, nggak usah dipaksain ruwet-ruwet gitu. Mungkin dia kasihan juga ngeliat saya mainnya. Nah, setelah saya isi gitarnya, kemudian Mas Dadi, gitarisnya Jikustik, datang beberapa jam kemudian, nyusul gitu ceritanya. Datanglah beliau. Terus Mas Dadi
ambil posisi, setting alat gitar, setting gitar, terus dia siap untuk main gitu. Begitu lihat Dadi main, terus dia mikir, loh bagian ini yang ngisi siapa? Pongki apa kamu? Saya mas, saya gitarisnya. Loh berarti Pongki tuh berarti Pongki bukan gitarisnya. Jadi Pongki nggak ngisi gitarnya? Enggak mas. Jadi dipikirnya saya itu ikut ngisi gitar dan ikut ngelitnya, padahal tidak semua lagu saya harus main gitar gitu. Ada yang main gitar, ada yang enggak. Tapi Mas Steven berpikir saya juga harus mengisi interlude-nya, yang mana mungkin menurut standar Mas Steven saya tidak mampu. Ya nggak apa-apa juga, memang saya bukan gitaris gitu. Akhirnya memang gitarnya diisi oleh Dadi dan dapat diselesaikan hanya dalam 1 jam lah. Karena memang Mas Dadi mengisi partnya dan dia sudah tahu mau ngisi apa. Jadi akhirnya selesai gitu. Jadi Mas Steven salah mengira, dipikirnya saya main gitarnya juga gitu. Ya, akhirnya take rekaman di sana. Di sana, di studionya Mas Steven, itu studionya bagus ya. Ada drum set yang keren untuk dipakai di 2 lagu itu, Merasa Sepi dan Sudah Kehendaknya. Saya lupa nama drumnya apa, tapi menurut saya selama saya rekaman sampai saat itu, saya merasa itu adalah take drum yang paling enak. Jadi kalau kalian bisa dengerin lagu Sudah Kehendaknya dan Merasa Sepi di Spotify atau di mana, coba dicari dan dengerin drumnya. That sounds really great, dan memang apa ya, ngunci gitu kalau kata saya. Soundnya tuh enak banget dan saya seneng gitu rekaman di situ, dan memang apa ya, soundnya bagus banget lah. Carlo juga kayaknya seneng sih gitu, tipikal yang saya suka gitu. Nah, terus saya juga ingat ceritanya waktu Adit itu ngisi keyboard. Zaman dulu kalau ngisi keyboard kan bisa 2 tangan, jreng gitu ya. Saya nggak ada contohnya sih di sini. Tapi intinya Mas Steven bilang enggak, kamu mainnya kebanyakan. Maksudnya kebanyakan gimana mas? Notnya sudah sedikit. Bukan notnya tapi jarinya. Jadi Adit harus main dengan nada rendahnya, nada bassnya. Ya mungkin ada yang pemain keyboard di sini harus ngambilnya 1, deng ceng. Ini juga harus 3 jari, deng. Jadi kayak, maaf nih ya, kayak orang nggak bisa main, deng ceng deng ceng deng ceng. Biasanya kan penuh nih, ini mencet semua, tapi nggak, akhirnya cuman satu gini. Terus Adit juga geleng-geleng. At first kita nggak sadar sebenarnya apa maksudnya Mas Steven mengarahkan permainan seperti itu. Kita apa ya istilahnya, merasa loh ini kan band kita, harusnya kita tahu, kita juga bukan pemain baru, kita ngerti cara main. Tapi ternyata ada faktor frekuensi yang diperhitungkan. Ketika main terlalu bawah untuk piano, maka akan nabrak suara bassnya Ica. Pun dia mencari, jadi frekuensi itu ditempatkan pada bagian-bagiannya, keyboard di sini, gitar di sini, vokal di sini. Jadi semuanya nanti ngeblendnya lebih gampang. Kira-kira begitu yang kami tangkap. Tapi kita mengerti setelah itu di mix. Awalnya kita nggak ngerti, ya maklum lah. Kita semua mungkin ada polos-polosnya juga ya. Walaupun ini bukan album pertama yang kita rekam, tapi ternyata ketika kita belajar ya kita harus mengosongkan diri dulu. Harus mempercayakan dulu kepada produser seperti apa gitu. Dan saya yakin maksudnya produser adalah memperbaiki apa yang dia pikir dia bisa perbaiki, bukan untuk memperjelek gitu loh. Jadi kita oke-oke aja. Waktu saya rekaman vokalnya juga dan backing vokalnya dengan Ica ya, itu juga PR juga, karena ada part-part yang saya nggak menyangka saya harus nyanyi dengan nada setinggi itu. Jadi ngaturnya itu manis banget ya. Ini salah satu karya yang saya banggakan. Saya hampir tidak percaya ketika lagu 2 itu tidak terpilih menjadi single, tapi ya sudahlah, mungkin terlalu tipikal buat band Jikustik yang mungkin saat itu memerlukan perubahan. Nah itu dia cerita tentang lagu Merasa Sepi dan Sudah Kehendaknya. Lalu lagu yang terakhir, yang lagu ketiga yang ada di album ini, itu adalah lagu Aku Datang Untukmu, yang dinyanyikan Jikustik berduet bersama Lea. Jadi waktu itu seingat saya, kita memerlukan suatu penyegaran. Ingat kan waktu album Pagi itu dianggap album gak laku oleh label? Ya harus kita terima, memang albumnya secara data tidak menjual sebanyak album-album sebelumnya. Jadi waktu itu kami berpikir gini, kalau memikirkan penjualan, tentunya sudah ada yang lebih pintar untuk mikirin itu, bagian marketing dari label.
Tapi untuk memikirkan kreativitas harusnya tugas kita. Betul nggak teman-teman? Kalau namanya berpikir kreativitas harusnya memang dari musisinya itu sendiri. Dan akhirnya kami berkeputusan gimana kalau kita bikin duet. Nah, kebetulan lagu yang Aku Datang Untukmu ini tidak diproduseri oleh Stephen Santoso, jadi kita harus kerjain sendiri. Ingat ya, posisi saya sudah di Jakarta, yang lain masih tinggal di Jogja, sehingga ada jarak menjadi gap. Nah, akhirnya kami mencari variasi dengan mencoba berduet dengan seseorang. Nah, di tahun 2003 kalau tidak salah, atau 2004 saya lupa, saya sedang membantu Lea Simanjuntak. Lea Simanjuntak itu adalah adik dari istri saya, Sofi Navita. Lea Simanjuntak saat itu baru saja selesai dari kontrak. Jadi dia ada kontrak dengan sebuah perusahaan rekaman, tapi karena tidak berjalan baik, albumnya nggak keluar tapi masih dikontrak. Nah, akhirnya dia berhasil keluar dari kontrak itu dan membuat album judulnya Bangun, album solo dia yang pertama. Nah, dengan perkenalan itu saya menganggap kalau saya mengajak Lea, maka kita akan mendapatkan sound yang fresh, yang bukan penyanyi yang sudah ketahuan suaranya. Kami memerlukan sound yang fresh. Akhirnya kami mengajak Lea, kebetulan Lea juga mau tanpa syarat, ya harus mau ya, dan kami bersyukur sekali bahwa Lea mau terlibat, dan kami juga karena di lagunya juga memerlukan nada-nada yang tinggi, yang megah gitu. Nah, kayak mana tadi? Akhirnya Lea diajak. Nah, ingat posisi saya di Jakarta, teman-teman Jikusik yang lain masih di Jogja. Akhirnya disempatkanlah Adit, dikirimlah Adit dari Jogja ke Jakarta. Nanti kalau misalkan Adit nonton ini tolong dikoreksi kalau ada yang salah ya. Dari Jogja ke Jakarta, nginep di rumah saya di kamar yang di Jakarta, di kamar bawah, kamar untuk tamu, sambil bawa keyboard. Jadi Mas Adit bawa keyboard untuk di kamar saya. Disitulah di kamar di rumah di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan di Jakarta, kita bikin aransemennya. Waktu itu saya menunjukkan sebuah lagu dari, nggak tahu, ada yang tahu nggak? Evan and Jaren. Evan and Jaren itu ada mereka punya lagu, ada film judulnya Serendipity. Nah, ada soundtracknya, namanya Distance ya, judul lagunya Distance. Nah, saya mendengarkan Mas Adit, ini loh Dit, lagunya kayak gini, aransemennya kayak gini, suasananya ya, jangan dicontek tapi kayak gini. Adit dengerin, terus dia ngerti, dan dibikinlah di situ pakai sequencer di kamar itu di Jakarta, aransemen Aku Datang Untukmu. Gitu, kira-kiranya dibikin begitu. Nah, aransemen itulah yang download ulang, bukan di-download zaman dulu, di-sync ulang ke komputer, kemudian wah, anak saya lewat. Kemudian di-sync ulang di komputer di studio, dan supaya bisa instrumen lainnya masuk. Jadi based on itu, maka dibikinlah lagu aransemen Aku Datang Untukmu. Nah, ketika album ini jadi, Pak Iman Sastro-Satomo sebagai eksekutif produser kita dan merangkap fans berat Jikustik, ayo Pak Iman akui saja. Pak Iman adalah fans berat bandnya sendiri. Beliau memilih lagu ini. Dia bilang, gila, saya nggak pernah ada lagu seperti ini, kata beliau. Nah, ini yang menurut saya harus kita waspadai ya. Ketika produsermu itu ngefans sama kamu, ya, maka yang dia lihat adalah dua sisi yang berbeda. Dia melihat karyamu sebagai orang yang dia idolai, atau karyamu yang bisa menjual. Nah, ini kan in between. Saya rasa Pak Iman sedang berusaha untuk menyeimbangkan itu. Tapi saya rasa saat itu ya, itu feeling saya. Maaf ya Pak Iman. Feeling saya adalah Pak Iman sedang melihat kita sebagai idolanya. Jadi dia sangat ngefans dengan Jikustik. By the way, Pak Iman adalah bos Warner Music Indonesia saat itu yang mengontrak kita, ya, yang mengontrak kita. Dia yang mengaudisi kita dan mengontrak kita. Anyway, kembali lagi, keputusan yang dibuat saat itu mungkin adalah keputusan Pak Iman sebagai fans kita. Tentunya timnya memperhitungkan bisnis, tapi intinya kami setuju bahwa ini akan menjadi single karena kita memerlukan suara yang sound yang fresh.
Makanya lagu Aku Datang Untukmu itu agak berbeda, ya. Dan setelah album ini dirilis, saya ingat dulu MC-nya waktu launching adalah Melanie Ricardo. Nah, waduh, Melanie Ricardo lagi ngetop-ngetopnya sebagai penyiar radio saat itu, lagi hits. Nah, kita di launchingin sama dia tuh. Terus akhirnya album ini dirilis, kumpulan terbaik, dan lagu Aku Datang Untukmu sering menjadi lagu satu atau lagu kedua gitu, lagu opening selama kita tampil. Orang kadang bingung karena ada bahasa Inggrisnya, ya, ada bahasa Inggrisnya. Dan kalau misalkan kalian merasa bahwa bahasa Inggrisnya Lea di situ agak kurang jelas, itu bukan karena dia nggak bisa, itu karena dia pakai kawat gigi. Itu kata dia sendiri, ya, dia pakai kawat gigi, jadi ada lafal yang agak kurang jelas. Bukan jelek, memang agak kurang jelas gitu. Itu karena dia pakai kawat gigi pada saat itu. Video klipnya sudah ada di YouTube, silahkan kalian cari. Dan kami sendiri senang sama lagu ini sehingga kita sering sekali bawakan live. Waktu konser reunion kemarin juga kami bawakan dan respon penonton juga luar biasa. Ya, seneng banget, lagu yang tidak kita sangka dibuat hanya di kamar rumah saya saat itu tanpa peralatan yang memadai, bisa sampai ke masyarakat dengan disukai gitu, ya. Jadi itulah sedikit cerita tentang album Kumpulan Terbaik. Next kita akan cerita lagi berikutnya. Tadi saya janji nyanyi, ya. Sebentar. Nyanyi lagu apa ya yang jarang dinyanyikan, ya? Oh ini. Tak pernah ku bisa menahan berpindahnya bintang. Tak pernah ku mampu, apa ya? La 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 la. Sudah bisa ku pahami, mentari tak selalu bersandingkan bumi. Takkan bisa ku menilai. Sudah kehendaknya. Lali ya, suwe atau tiga wake. Sorry ya guys kalau salah. Nanti saya belajarin deh. Kalau yang merasa sepi itu, wah tinggi banget. Sudah ku lupakan dirimu. Tak mungkin mengingat tentangmu. Gimana sih mainnya? Kacau guys, ya sudah, daripada tambah kacau, kalian dengerin aja. Sudah merasa sepi, sudah kehendaknya Aku Datang Untukmu yang ada di album Jikusti Kumpulan Terbaik, sudah ada di Spotify, di semua digital platform. Terima kasih guys, sampai ketemu. Dan kita akan ngobrol lagi tentang album-album Jikustik yang lain dan album-album saya yang lain dan beberapa karya saya lain yang di luar Jikustik atau di luar solo saya. Thank you, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.